pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait studi kasus ujian akhir semester mata kuliah operating system kelas lab. Dan di sini dalam soal kita diminta untuk membuat suatu program berbasiskan NaCoS, di mana program ini akan menjalankan suatu fungsi pencatatan aktivitas atau to-do list. Dan termasuk di dalam soal diberitahu bahwa kita harus berkriteria harus menggunakan konsol sendiri dan scheduler, kemudian menggunakan semaphore untuk mengontrol aplikasi atau operasi yang nantinya akan berlangsung di aplikasi atau program, dan juga timer menghitung waktunya aplikasi berjalan, dan juga caterers ini untuk nantinya mengatur proses yang berlangsung dalam tiap thread gitu ya. Nah, untuk inisiasi awal saya asumsikan bahwa NaCoS sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi baik di tiap sistem ya, dan khususnya di sistem saya ini saya menggunakan Windows 10 dengan IDEA menggunakan IntelliJ dengan Java SDK-nya yang sesuai kriteria untuk NaCoS. Dan bila ada mana dirasa kurang penjelasannya, mungkin sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi atau menginstal NaCoS pada ekosistem saya ini di pertemuan atau assignment lab operating system. Nah, di situ saya menjelaskan tentang bagaimana menginstal NaCoS ini. Nah, asumsinya semua NaCoS sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi, dan di sini awalnya memang tidak seperti ini karena sudah saya ketikkan source code yang sudah saya buat. Nah, pertama pada soal kita diminta untuk membuat suatu program tadi ya, pencatatan aktivitas to-do list dengan NaCoS, dan di dalam itu juga terintegrasi dengan file bernama task.txt, di mana task.txt itu nantinya menyimpan data yang bisa di overwrite ataupun dibaca gitu oleh sistem, dan bisa diterima dalam program seperti itu. Dan di dalam programnya termasuk kita harus mempunyai fungsi insert, view, dan juga complete tasks gitu, dan juga exit. Dan di sini kita sudah ada clue kecilnya di mana harus seperti apa tampilan awalnya. Dan untuk itu saya di sini membuat suatu kelas khusus. Yang pertama ini juga sebagai tahap awal inisiasi untuk NaCoS juga, dimana kita membuat kelas yang saya beri nama kebetulan di sini main system. Jadi main system ini fungsinya adalah semua tampilan atau fungsi utama akan ditampilkan atau diketikkan dalam source code di sini. Nah, di dalam main class ini saya buat juga subject class yang bernama main system, dan ada juga kelas yang memang khusus diinisiasikan untuk variabel-variabel apa atau fungsi apa yang nantinya dipanggil dalam source code di sini atau program atau bagian kelas di sini gitu. Dan di sini ada kelas objek khusus yang untuk menampilkan menunya yang tadi sudah saya tampilkan gitu ya di soal. Nah, tetapi setelah membuat itu, kita sebelumnya di dalam NaCoS ini tidak bisa langsung semata-mata menginputkan seperti Java programming biasa, karena pada dasarnya sistem NaCoS juga mempunyai prinsip tersendiri di mana mereka tidak bisa membaca kesatuan inputan secara sederhana gitu ya, atau Java yang sudah terbiasa kita lakukan. Tapi kita juga harus membuat suatu konsol tersendiri untuk mengatur itu semua dalam NaCoS gitu. Nah, di sini untuk itu saya membuat suatu kelas baru yang bernama MyConsole. Nah, di MyConsole ini saya membuat suatu serial console, di mana sebenarnya ini fungsi dasarnya juga ada di mesinnya NaCoS, dan di sini kita panggil untuk membuat suatu serial console, dan serial console ini juga nantinya akan diintegrasikan juga dengan fungsi semaphore tadi yang saya udah bilang terkait untuk kontrol program atau kontrol operasinya gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di serial console ini kita menggunakan beberapa library penting seperti machine, serial console, dan semaphore yang memang untuk menjalankan program. Dan di sini dalam kelas di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa objek, di antaranya variabel khusus di mana membuat semaphore, kemudian ada juga chart temp. Nah, chart temp ini nantinya akan buat untuk menampung semua input yang sudah kita lakukan, dan juga serial console ini nantinya untuk
memanggilkan fungsi seperti layaknya konsol atau ya layaknya mungkin CMD ya, mungkin seperti itu nantinya bisa menginputkan data secara typing input seperti itu. Dan di sini ada objek my console atau kelas console yang di sini sudah saya inisiasikan dengan runnable supaya bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, di runnable ini sebenarnya otomatis dari form autocomplete-nya IDE saya nanti langsung terbentuk ini dan kemudian tinggal kita atur konfigurasi supaya bagaimana program bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah set interrupt handler. Sekalian di sini di NatchOS seperti biasa akan tampilan machine halting-nya itu otomatis karena kalau misalkan tidak ada sesuatu yang interrupt, jadi mesin akan terus berjalan gitu. Nah, di sini makanya kita menggunakan fungsi semapur untuk ini kasarnya untuk pause atau start suatu operasi gitu, menandakan program untuk kapan berhenti, kapan berjalan kembali gitu. Nah, di sini di runnable receive dan send ini sebenarnya dua fungsi utama, yang receive untuk menerima input dan send untuk mengeluarkan output. Jadi kita memanggil fungsi supaya mesin itu atau operasi itu diinisiasikan di sini gitu. Nah, seperti di sini di semapur di serial console receive kita kita memanggil konsol dengan membaca tiap byte-nya gitu karena di NatchOS tadi sebelumnya sudah sebut bahwa nggak bisa langsung satu frasa kalimat gitu atau satu kata, tapi NatchOS akan baca per byte gitu, per karakter gitu. Jadinya kenapa tadi kita menggunakan temp ini untuk menampung semua karakter yang sudah dibaca oleh si NatchOS gitu. Berarti kita masukkan jadi satu kalimat di situ dan kemudian kita tandai dengan semapur V di mana di sini artinya program akan pause dulu di tahap ini karena untuk membaca segala inputan atau program start untuk segera membaca atau melakukan suatu operasi gitu. Dan kemudian kita membuat kelas lagi atau objek lain yang bernama read. Nah, fungsi read ini nantinya akan terkhususkan untuk dalam konsol membaca suatu hasil string dan string ini nantinya ditampung dalam string result dengan semapur tertentu di mana kita menandakan di sini bahwa program itu harus terbalik program sini berjalan atau berhenti dulu terlebih dahulu untuk membacakan menggunakan result ini dimasukkan ke dalam temp gitu. Dan kemudian ada looping tersendiri di mana ketika memang belum di-enter maka nanti belum dimasukkan atau belum bisa proses tersebut atau operasi tersebut selesai. Di sini kita menggunakan fungsi do while. Dan kemudian ada fungsi lainnya di bawahnya itu read integer. Di sini khusus untuk angka dan ada juga write. Write ini untuk string atau karakter yang nanti akan muncul dari hasil inputan kita dan juga write learn. Jadi untuk apa ya ibaratnya nanti menampilkan dan langsung muncul di bawahnya supaya rapi seperti itu. Dan fungsi-fungsi ini nantinya bisa dipanggil khususkan dalam konsol gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi dalam semapur P ini artinya pause ya. Jadi semuanya berhenti dulu untuk membaca atau menerima input terlebih dahulu gitu dan V ini untuk berjalan seperti itu. Dan kemudian setelah konsol itu berhasil dibuat, kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu dalam Nachos configuration di mana sebenarnya dalam mesinnya Nachos itu memang sudah diadakan fitur konsol, tapi jika kita belum mengaktifkan, jadi nanti akan error gitu program. Jadi kita harus aktifkan di sini dengan mengubah variabel menjadi true. Nah, setelah dikonfigurasikan maka nantinya di main system program akan dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, tetapi sebelum sampai situ kita harus juga membuat suatu kelas baru yang saya beri nama di sini scheduler. Nah, scheduler ini nantinya akan mengatur segala operasi atau karena dalam prinsip multithreading kita harus mengatur tiap threadnya bagaimana gitu untuk melakukan suatu operasi dalam program. Dan di sini saya menggunakan membuat kelas baru yang bernamakan scheduler dan ini di extend kepada scheduler dan di sini scheduler ini dikhususkan terlebih dahulu diimplementasikan di dalam fungsi ini di kelas ini karena kalau nggak diimplementasikan nanti program akan error. Jadi diimplementasikan menggunakan auto form khusus dari IDE-nya. Nantinya ada dua pilihan dan kita harus pilih yang memang khusus untuk mesinnya NatchOS seperti itu. Dan nantinya akan muncul seperti ini. Dan nantinya ada override khusus untuk membuat thread baru atau antrian baru di queue thread-nya. Nah, di sini di queue-nya udah ada fungsi override-nya, tapi kita belum bisa membuat suatu daftar antrian untuk programnya. Jadi kita harus buat dulu terlebih dahulu kelas
baru untuk antrian. Di sini kita new Java class antrian. Nah, antrian ini akan mengatur tiap threads-nya untuk melakukan suatu proses tertentu gitu ya. Dan di sini kita beri nama ada suatu objek yang kita gunakan lagi namanya vektor. Vektor ini akan menjadikan acuan untuk nantinya proses yang kita beri nama threads ini untuk mengatur proses thread khusus gitu ya. Bukan nantinya terintegrasi proses lainnya gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen atau objek penting seperti wait for access, next thread, dan juga seperti print override lainnya seperti itu. Nah, di sini kita harus nantinya ada alt form atau form juga di mana harus mengisikan import library khusus yang bernamakan Java Until Vector. Termasuk di atasnya juga sudah ada ini bila kita memanggil fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Nah, ini di vektor ini akhirnya nanti bisa digunakan dalam main system seperti itu. Nah, setelah antrian terbuat, kita balik kepada main system. Di main system kita membuat suatu source code yang berisikan menu pada umumnya gitu, dan kita lihat di sini kita memanggil fungsi console, kemudian ada fungsi untuk mengecekkan persyaratan atau kriterianya menggunakan do while ya. Seperti biasa menggunakan konsol tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada variabel tertentu yang bernamakan size_temp atau daftar task. Di sini nantinya kita akan ini di sini menginisiasikan proses nantinya akan bagaimana data itu tersimpan dalam sebuah teksnya, seperti apa formatnya ini tertera di sini. Dan kemudian di menu selanjutnya nantinya juga kita akan bisa memasukkan task baru gitu ya. Task barunya ini nantinya kita harus membuat task baru lagi yang bernamakan insert task. Di sini saya beri nama insert task. Nah, di insert task ini kita menginisiasikan kelas khusus untuk supaya program itu bisa melakukan input. Nah, di sini di antaranya ada variabel yang saya gunakan, ada string berupa title dan sebagainya yang sifatnya semuanya string, dan kemudian diinisiasikan juga namanya seperti apa, dan nantinya di sini ada autofill khusus yang harus kita lakukan supaya lebih program bisa berjalan dengan baik, yaitu antara lain di sini kita harus menggenerate constructor dan juga generate getter and setter. Getter and setter ini bagian ini nih getter and setter. Nah, ini sebenarnya terintegrasi dengan semua variabel yang sudah kita inisiasikan di sini gitu, getter and setternya. Dan di insertasi ini nantinya muncul di sini seperti title, deskripsi dan sebagainya. Dan di sini adalah bagian konstruktornya untuk insert task. Nah, di sini kita memanggil fungsi insert task untuk memasukkan daftar tadi yang sudah kita inputkan gitu, dengan format seperti ini. Lalu termasuk juga ada fungsi untuk menandakan bahwa proses itu sudah selesai, important atau belum selesai gitu ya. Nah, ini ada type-nya tersendiri untuk ataupun statusnya tersebut yang dapat di override atau di override gitu ya untuk di program tersebut. Nah, fungsi itu akan terlihat dalam file di sini di mana kita sudah melakukan fungsi panggilan yang file system nachos gitu ya untuk open file task.txt. Nah, di sini kita harus menggunakan variable true karena asumsinya bahwa nantinya bisa di override, bisa dibuat lagi ataupun bisa melakukan modifikasi. Bila false, nantinya program tentunya akan terlebih dahulu mengecek apakah ada .task.txt ini udah ada atau belum, tapi nantinya akan menjadi error gitu. Nah, di sini juga kita manggil fungsi time dan sebagainya untuk tadi supaya dengan kriteria soal untuk menampilkan berapa lama program berjalan, dan juga nantinya si task.txt-nya itu bisa dibaca dan bisa terbentuk. Nah, oke. Tanpa panjang lebar, mungkin kita coba saja untuk run programnya ya. Oke, nachos sudah interesting. Nah, ini thread-nya tadi sudah diinisiasi dan kemudian masuk ke halaman utamanya dalam mesin atau main system yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini terlihat bahwa menunya sudah terbentuk dan sudah bisa terbaca, dan ini bisa kami gunakan pertama dengan insert task terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta untuk
sesuai kriteria gitu ya. Apabila nggak sesuai kriteria akan melakukan looping. Contoh misalkan kita melakukan kegiatan bobo, itu tidak bisa karena harus minimal 5 karakter gitu ya. Jadi kita misalkan memancing. Nah, akhirnya baru bisa masuk input task tadi. Nah, itu tuh prosesnya tadi dengan memanggil fungsi konsol ini untuk input dan kemudian insert tasknya tadi untuk mencatatkan ini temporary yang sudah kita masukkan ini inputnya. Dan kemudian task description-nya kita harus masukkan harus lebih dari satu kata. Jadi misalkan jika cuma memancing lagi itu tidak bisa. Nah, mereka minta lagi memancing ikan. Nah, kemudian kita masukkan task type-nya apakah harus important atau important gitu ya. Misalkan kita inisiasi dengan important. Nah, oke. Di sini task seperti sudah bisa ditandai dengan udah ter-add sukses gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat dalam view task-nya. Nah, ini berupa task yang sudah kita pertama lakukan atau kita inputkan dan di sini status juga not done karena kita baru inputkan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan insert task lagi ataupun melakukan misalkan kita asumsikan contoh lagi jalan. Jalan-jalan. Jalan ke Bandung. Dago ke Bandung. Dago. Ini unimportant. Unimportant. Nah, task tadi udah masuk dan kita bisa view lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu bila kita misalkan kita asumsikan sudah memancing gitu ya. Kita ketik yang menu bagian komplitas. Nantinya kita suruh pilih task yang tersedia di mana yang udah masuk yang mana saja gitu untuk yang mau dimodifikasi seperti itu. Misalkan kita sudah melakukan yang nomor 2. Nah, berarti task tersebut sudah kita tandai sebagai done. Dan bila kita view di sini otomatis akan hilang task tersebut karena sudah dilakukan seperti itu. Dan akhirnya kita bisa melakukan exit program. Nah, di sini sudah muncul juga machine halting di mana OS sudah berakhir dan juga ada tanda berapa lama aplikasi itu running gitu ya. Nah, untuk file task.txt-nya di mana itu akan tersimpan di package yang bernamakan test dan di sini ada task.txt. Nah, di sini akan terlihat variabel apa ataupun yang tadi sudah kita lakukan dalam program gitu ya. Nah, apabila kita run lagi task.txt ini akan menjadi kosong, tidak bisa dibaca karena ibaratnya akan menginisiasikan suatu task baru lagi gitu dalam programnya menggunakan program baru lagi. Nah, itu nantinya akan di override di sini. Tapi tidak menghilangkan task.txt ini ataupun error seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.